Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha SHMH, dan kepada teman-temanku semua, perkenalkan, nama saya Vivi Nurul Ifakho, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pengangkatan dan pemberhentian kepemimpinan seorang imam. Dalam materi pengangkatan dan pemberhentian kepemimpinan seorang imam, ada 8 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mekanisme pengangkatan Khulafa ar-Rasyidin. Mekanisme pengangkatan Khulafa ar-Rasyidin terbagi menjadi 4. Yang pertama, seorang khalifah dapat dipilih dan diangkat oleh jemaah kaum muslimin dengan musyawarah. Yang kedua, pemilihan ada dari calon-calon yang ditinggalkan khalifah terdahulu atau dari calon-calon yang dikemukakan oleh jemaah kaum muslimin sendiri. Yang ketiga, para khalifah tidak ada yang mencalonkan putranya sendiri. Yang keempat atau yang terakhir, pada masa permulaan Islam telah terlaksana pemilihan khalifah. Poin yang kedua, ada 4 cara pemilihan khalifah atau kepala negara yang dilaksanakan oleh umat Islam. Yang pertama, kesepakatan umat dengan isyarat Rasulullah SAW. Yang kedua, penunjukan oleh khalifah sebelumnya. Yang ketiga, penunjukan beberapa orang untuk melakukan musyawarah dan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi khalifah. Yang keempat, kesepakatan umat Islam. Poin yang ketiga adalah kriteria imam. Orang yang berhak dicalonkan sebagai imam atau kepala negara harus memiliki 7 syarat sebagai berikut ini. Yang pertama, adil dalam arti yang luas. Yang kedua, punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. Yang ketiga, sehat pendengaran, mata, dan lisannya agar dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya. Yang keempat, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat. Yang kelima, pandai dalam mengendalikan urusan masyarakat dan kemaslahatan umum. Yang keenam, berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh. Yang ketujuh, mempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nas tentang hal itu dan telah diwujudkan dengan ijma oleh ulama tentang masalah itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, para pemimpin adalah dari kalangan suku Quraisy. Poin yang keempat adalah kriteria pemilih. Orang yang berhak memilih harus memiliki 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, kualitas pribadi atau keseimbangannya harus memenuhi semua kriteria. Yang kedua, mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk menjadi seorang imam atau kepala negara. Yang ketiga, memiliki argumen dan hikmah yang kuat. Poin yang kelima adalah tugas umum kepala negara atau imam. Yang pertama, menjaga agama agar tetap berada di atas poin-poin utamanya yang konstan sesuai dengan pemahaman yang telah disepakati oleh generasi salaf umat Islam. Yang kedua, menjalankan hukum bagi golongan-golongan yang bertikai dan memutuskan permusuhan bagi golongan yang berkonflik sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang. Yang ketiga, menjaga keamanan warga negaranya sehingga dapat mewujudkan adanya kesejahteraan hidup. Yang keempat, menjalankan hukum had bagi warga negara yang melanggar larangan Allah SWT dan menjaga hak-hak warga negara agar tidak hilang ditelan zaman.
Yang kelima, menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan negara dari musuh-musuh yang menyerang. Yang keenam, berijtihad melawan pihak yang menentang Islam setelah disampaikan dakwah kepadanya hingga ia masuk Islam atau berada dalam jaminan Islam atau yang disebut dengan zimmah. Yang ketujuh, menarik fa'i dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam secara jelas dalam nas dan ijtihad. Yang kedelapan, menentukan gaji dan besarnya atau kepada rakyat dan pihak yang mempunyai bagian dari Baitul Mal sesuai dengan kadarnya dan tepat waktu. Yang kesembilan, mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantu menjalankan amanah dan wewenang dengan sempurna dan harta negara dalam pengaturan orang-orang yang terpercaya. Yang terakhir, melakukan inspeksi sendiri dengan pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat memutuskan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara. Kemudian poin yang keenam adalah status wajibnya mengangkat imam. Apabila sudah disepakati bahwa mengangkat imamah atau kepemimpinan hukumnya wajib, maka status wajibnya adalah fardu kifayah, seperti wajibnya berijtihad dan mencari ilmu. Selanjutnya poin yang ketujuh, ketidakjelasan seputar imam atau khalifah. Jika ketidakjelasan masih terus berlangsung setelah diadakan pemeriksaan dan tidak ada bukti yang menjelaskan siapa yang lebih dahulu diangkat sebagai imam, maka tidak dilakukan undian di antara keduanya, dikarenakan dua alasan. Yang pertama, karena imamah termasuk akad, dan di dalam akad tidak ada sistem undian. Yang kedua, karena tidak boleh ada dualisme imamah atau kepemimpinan. Poin yang kedelapan atau yang terakhir adalah pemberhentian seorang imam atau khalifah. Kapan seorang imam boleh dipecat? Apabila seorang imam telah menunaikan hak-hak yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka otomatis ia telah menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, hak-hak mereka, dan kewajiban-kewajiban mereka. Jika itu telah ia lakukan, maka ia mempunyai dua hak atas rakyat atau umatnya. Yang pertama, taat kepadanya. Yang kedua, menolongnya selagi ia tidak berubah. Ada dua hal yang merubah kondisi dirinya, dan karena dua hal tersebut, ia harus mundur dari imamah atau kepemimpinan. Yang pertama, cacat dalam keadilannya. Yang kedua, cacat tubuh. Tidak sebagaimana dalam pengangkatan kepala negara, dalam hal pemberhentian kepala negara, Imam Al-Mawardi tidak menyuguhkan resep dan mekanisme pemberhentian ataupun pergantian kepala negara. Ia hanya berpendapat, jika ternyata telah menyimpang dari nilai-nilai moral agama, maka rakyat boleh menyatakan mosi tidak percaya. Secara tegas, Imam Al-Mawardi mensinyalir kepala negara dapat diturunkan dari kursi kekuasaannya kalau ternyata ia telah keluar dari cita keadilan, hilangnya panca indera atau organ-organ tubuh yang lain, atau tidak cakap bertindak. Baik teman-teman, itu tadi adalah presentasi materi pengangkatan dan pemberhentian seorang imam. Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video ini, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Dan jika ada lebihnya, itu datang dari Allah SWT. Sebelum saya akhiri, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.